Bung Rizik Sihab hari ini kembali viral videonya ketika ada di Tasikmalaya. Apa yang membuat video ini viral? Saya kira salah satunya karena pada saat lagi ceramah dan mau membahas soal Wali Songo yang mencoba dia cangkukkan masuk ke nasabnya, tiba-tiba saja mic mati dan mati lampu di dalam acara tersebut. Dan itu durasinya cukup lama. Sepertinya Tuhan murka terhadap Bung Rizik Sihab. Jadi umat mesti tahu siapa Wali Songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa Wali Songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya Wali Songo, betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Nah, saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datu dari marga Azmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 TV dimanapun juga berada. Pada hari ini, tanggal 22 Juli tahun 2024. Ada satu video yang sangat menarik di mana Iman Jumbo, Petamburan, tahu kan kalau Iman Jumbo? Imam besar FPI. Bung Rizik Sihab hari ini kembali viral videonya ketika ada di Tasikmalaya. Apa yang membuat video ini viral? Saya kira salah satunya karena pada saat lagi ceramah dan mau membahas soal Wali Songo yang mencoba dia cangkukkan masuk ke nasabnya, tiba-tiba saja mic mati dan mati lampu di dalam acara tersebut. Dan itu durasinya cukup lama. Sepertinya Tuhan murka terhadap Bung Rizik Sihab karena terus melakukan pembelokan sejarah, mencangkuk nasab Wali Songo demi untuk menyelamatkan nasabnya. Padahal kita tahu dulu bahwa antek-antek Rizik Sihab ini salah satunya itu Bahar Smait mengumumkan di mana-mana bahwa Suryat Wali Songo terputus. Tetapi giliran kemudian dia dihajar melalui tesis ilmiah Kiai Madudin Usman Al-Bantani bahwa kurang lebih 500 tahun justru nasab mereka yang terputus. Hari ini ngemis-ngemis di seluruh jamaah dimanapun dia berada, bagaimana supaya nasabnya itu seolah-olah tersambung dari Wali Songo juga. Nah, itulah otak-otak bulus yang dimiliki oleh mereka yang terus saja berupaya membangun satu glorifikasi isu kanker terhadap nasabnya yang putus dengan berupaya menimpali dengan sejarah palsu, dengan sejarah bohong. Tapi memang ada pepatah bahwa satu kebohongan itu sudah pasti akan melahirkan kebohongan yang lain. Inilah yang terjadi hari ini pada Lambat Lawi. Coba kita simak dulu seperti apa pidato, saya menyebutnya pidato ya, bahkan provokasi yang dilakukan oleh Bung Rizik Sihab di depan jamaah di Tasik. Dan tiba-tiba saja mic-nya mati, saudara. Ini kita cek videonya. Sinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi berikutnya terjamin, saudara. Maka itu kita lihat sekarang berkat hijrah, saudara, Islam tersebar di mana-mana. Berkat hijrah, Islam masuk ke Nusantara. Berkat hijrah, Islam masuk ke Jawa Barat. Berkat hijrah, Islam masuk ke Tasik, ke Garut, ke Ciamis, dan ke tempat ini. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu hijrah Nabi berkah tidak? Bagus tidak? Kalau Nabi tidak hijrah,
malam itu dibunuh, Islam selesai, saudara. Kita tidak akan pernah kenal apa itu Islam. Indonesia tidak akan pernah masuk apa itu Islam. Tapi dengan berkat hijrahnya Nabi, Islam masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, saudara, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya sekali lagi nih semua yang ada di sini, saudara. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bagus tidak? Indah tidak? Cerdas tidak? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Wajib kita berterima kasih kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Saudara, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Lalu zuriyah Nabi ini mengembara. Ada yang menyebarkan Islam di Afrika, ada yang menyebarkan Islam di Eropa, ada yang menyebarkan Islam di India, dan ada yang menyebarkan Islam ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, saudara. Dari sekian banyak zuriyah Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam kemana-mana, salah satunya adalah datuknya para wali songo, saudara. Tahu wali songo? Tahu wali songo? Saudara, datuknya wali songo, saudara, dari Hadramut, di Yaman sana, mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India, dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Asmat Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa wali songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa wali songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya wali songo. Betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Nah, saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datuk dari marga Azmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan.
Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Oke, kita sudah dengar bagaimana ngibul-ngidulnya Bung Rizik Sihab ya di depan jamaah. Masih saja percaya diri menganggap dirinya sebagai suriat Rasulullah. Dan kurang ajarnya lagi karena dia nyantol di nasab Wali Songo. Justru cara ini semakin membuat Suriat Wali Songo saya kira akan murka. Kenapa? Karena Rizik Sihab ini tidak saja nasabnya palsu, tetapi juga berupaya membegal nasab orang lain. Nah, inilah bahayanya klaim-klaim memang yang dilakukan oleh Haplogroup G. Dan memang dalam sejarahnya dari dulu seperti itu. Kita tahu sendiri bahwa mereka ini adalah orang-orang yang juga tidak taat kepada Nabi Yakub. Ya paham kan maksud saya? Siapa musuhnya Nabi Yakub. Dan setelah di tracking, ternyata memang haplogrupnya ini mengarah kepada dukunnya. Siapa lagi namanya itu? Yang dulu memelihara Nabi Musa. Fir'aun. Itu sudah terdeteksi sampai ke sana sahabat. Nah, tapi lagi-lagi memang ini membutuhkan kajian yang lebih dalam. Makanya kalau saya bicara soal diskursus nasab ini, ya memang harus ilmiah. Tetapi kalau mereka kemudian justru melakukan perlawanan-perlawanan yang sifatnya ekstrim dan cenderung caci maki, cenderung menggiring orang, memprovokasi masyarakat, memprovokasi umat untuk membenci ulama-ulama Nusantara yang hari ini lagi berjuang meluruskan kemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kita juga tidak boleh diamkan. Harus ada juga yang kemudian melawan argumentasi mereka dengan pola-pola yang dilakukan oleh mereka. Saya sudah sangat paham sekali bagaimana trik-trik mereka ini. Artinya selama bermedia sosial ini, saya perhatikan memang jurus-jurusnya adalah jurus-jurus bagaimana orang-orang yang dia musuhi, yang dia tidak sukai, dibunuh karakternya. Sebutlah misalnya dulu Gus Dur, dengan sombong, gagah beraninya Rizik Sihab ini mengatakan Gus Dur tidak saja buta mata tapi juga buta hatinya. Kan itu satu pernyataan yang paling kurang ajar menurut saya. Di antara seluruh pernyataan-pernyataan Rizik Sihab, itulah yang paling membuat saya saat itu jengkel. Nah, makanya kemudian kalau hari ini banyak orang yang tergugah hatinya, sadar bahwa memang mereka ini adalah oplosan-oplosan yang berupaya sesungguhnya menghancurkan Islam dari dalam, menghancurkan Indonesia. Itulah fakta yang terjadi selama ini. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita harus tetap mengawal kukuh apa yang menjadi kajian Kiai Manudin Usman Al-Bantani, bahwa ini kajian ilmiah, maka seharusnya juga dilawan secara ilmiah. Tidak boleh dilawan dengan caci maki, dilawan dengan provokasi. Hari ini sahabat-sahabat tahu ada satu ulama lagi dari Banten yang menulis buku tentang rungkatnya nasab Klambalawi. Artinya apa? Kalau kita mau hitung-hitungan, itu sudah 2-0 loh. Kiai Imad dengan tesisnya, lalu kemudian ada lagi satu kiai dari Banten. Kan begitu. Jadi sudah 2-0. Sementara yang mereka bisa lakukan hanya caci maki. Kan kasihan itu kan. Kasihan memang. Itulah yang saya selalu bilang sama sahabat-sahabat di luar sana, agar betul-betul diskursus soal nasab ini kita kawal sebaik-baiknya. Bahkan ada lagi satu senior, ada lagi satu sahabat yang dibully habis-habisan, dikatain sebagai PKI Cina. Astagfirullah, Partai Komunis Cina. Padahal asli orang Banyumas yang punya channel itu KB Nusantara itu sekarang lagi digiring-giring, dianggap bahwa dia antek daripada PKI Cina. Ya tapi sudahlah, kita sudah tahu bahwa itu mainannya mereka. Oke, saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.